Kalau misalnya gigi susu itu dicabut jauh sebelum waktunya dia tanggal, bukannya akan mengobati yang sakit, tapi malah akan memperburuk keadaan. Gigi yang saat lagi sakit nggak boleh dicabut dok? Nggak boleh? Oh nggak boleh, kalau lagi sakit jangan dulu cabut. Apalagi kalau pas lagi bengkak. Sebenarnya sih pencabutannya nggak akan Itu. tuh gitu. Cuma si anak ini sudah parno duluan. Itu traumanya minta ampun sampai anak sudah duduk di dental unit. Dia bisa berontak, bisa lari. Ya, halo, apa kabar semuanya Sobat Sentra? Ketemu lagi kita di program Sentra Stage ya, atau di program podcastnya Sentra Medica Hospital Group. Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber bintang tamu saya pada kesempatan kali ini. Beliau adalah Dr. Maria Ika Teresia ya. Maria Teresia Ika. Spesialis kedokteran gigi anak atau dokter gigi anak. Apa kabar Dokter Maria? Panggilnya Dokter Maria aja ya. Maria boleh Ika. Oke, boleh. Dokter Ika, Dokter Maria. Baik, sehat ya dok ya? Sehat dok. Luar biasa. Oke, ini kebetulan Dokter Ika adalah dokter gigi anak ya dokter ya. Yang pasti pasiennya anak-anak kecil semuanya. Iya betul. Oke, nah ini satu spesialis yang mungkin sudah banyak masyarakat atau Sobat Sentra tahu ya dokter ya. Dokter gigi anak berbeda dengan dokter gigi saja. Nah ini dokter gigi mungkin dokter gigi umum ya dok ya yang dimaksud ya. Atau dokter gigi dengan dokter gigi anak bedanya seperti apa? Boleh dokter jelasin. Jadi sebenarnya sih prinsipnya sama. Cuma kalau ke anak tuh biasa lebih ke penanganannya gimana. Anatomi gigi susu dengan gigi permanen tuh ada yang sedikit berbeda sehingga penanganannya tuh sedikit berbeda gitu. Dan biasanya kalau ke gigi anak tuh juga nanti kita untuk melihat perkembangan gigi dan mulutnya dia seperti apa. Tapi pada prinsipnya hampir sama berarti. Pada prinsipnya hampir sama. Hampir sama. Ya. Oke. Kalau begitu dokter Ika, kapan sih orang tua harus bawa anaknya ke dokter gigi anak? Pada kasus seperti apa? Oke. Sebenarnya sih anak tuh mulai tumbuh gigi kan pada usia 6 bulan ya. Jadi kalau 6 bulan baru tumbuh gigi boleh tuh diajak ke dokter gigi. Bukan untuk apa tapi untuk dikenalkan ada dokter gigi ini dokter gigi anak, terus kemudian supaya dia sudah terbiasa gitu, terus nanti kontrol rutin sekitar 6 bulan sekali. Nah waktu itu kita lihat perkembangan gigi dan mulut, sekitar gigi dan mulut bagaimana. Karena kalau misalnya si anak tidak terbiasa ke dokter gigi, pada saat dia ada masalah di giginya mungkin sekitar umur 2 tahun atau 3 tahun giginya sakit dia baru ke dokter gigi pasti takut. Jadi sedini mungkin sebaiknya dibawa ke dokter gigi pada saat gigi pertama kali tumbuh. Oh oke, jadi sebaiknya sedini mungkin ya dokter ya. Bahkan di proses ya tadi usia 6 bulan ya. 6 bulan gitu supaya untuk memperkenalkan. Oke, tujuannya baik ya dok supaya anak juga terbiasa gitu. Setiap ya 6 bulan sekali ya kontrol atau setahun sekali lah maksimal ya dokter ya. Enggak juga, entoman. Nanti dokternya kangen ya. Kangen ya betul. Karena kalau untuk proses karya sendiri kan dia ini ya terbentuknya tuh beberapa bulan aja sudah bisa karies gitu si gigi itu. Jadi kalau misalnya nunggu 1 tahun sekali giginya sudah beneran bolong. Baru terus dibawa ke dokter gigi kan udah terlambat harusnya. Karena kita juga kan tujuannya tuh untuk mencegah gigi ini jangan sampai bolong gitu. Lebih bagus begitu daripada gigi sudah bolong baru dibawa ke dokter gigi. Betul. Oke. Nah ini kan juga dok kalau saya saya survei atau saya tanya-tanya sana sini kan banyak juga yang menganggap ya udah anak-anak sakit gigi ke dokter gigi tapi ternyata ada spesialisasinya ya dok. Ya. Mana yang merupakan batasan ranah ini ya nggak apa-apa di handle oleh dokter gigi saja. Ini wah kayaknya udah harus mungkin dirujuk ke dokter gigi anak begitu dok. Seperti apa batasan-batasan itu? Masalahnya kadang itu ada yang memang dia lebih nyaman ke dokter gigi langganan Tentuannya itu karena sudah kenal lama ya. Enggak masalah. Yang penting gigi si anak tetap mendapatkan perawatan yang benar. Cuma biasanya kendalanya adalah kalau di dokter gigi umum itu
pasiennya kan banyak ya, Yes, betul. ngantrinya lama. Jadi si anak tuh jadi dia Bosen nih masuk aja udah uring-uringan. iya, ya udah marah. Begitu masuk pas diperiksa jadi makin cranky. Nah gitu. Nah kalau ke dokter gigi anak juga ada kasus-kasus yang memang dokter gigi umum dia tidak bisa mengerjakan, seperti kayak perawatan saluran akar di gigi anak, terus kemudian penambalannya seperti apa. Jadi sih lebih ke nyamannya anak dan kalau di dokter gigi anak biasanya memang perawatannya tuh lebih detail kalau masalah gigi anak. Gigi anak. Iya. Oke, dok ini kan pasiennya anak-anak ya, beda dengan orang dewasa. Ngasih tahu udah jelas, kasih direct udah tahu. Ada tantangan atau apa sih dok kecelakaan? Ada. Gimana dok suka dukanya gitu menghadapi anak-anak ini gitu ya? Jelas aja yang tantangannya tuh biasanya dia tuh sudah takut duluan. Jadi Takut dia karena apa dok? Lihat takut sakit. takut sakit. Takut sakit waktu giginya dikasih perawatan. Jadi kayak giginya ini contoh ya, salah satu contoh kasus, giginya udah goyang banget. Sedangkan gigi permanennya dia sudah tumbuh, kan harus segera dicabut gigi susunya. Sudah goyang banget, sebenarnya sih pencabutannya nggak akan Seperti itu. gitu. Cuma si anak ini sudah parno duluan. Itu traumanya minta ampun, sampai anak sudah duduk di dental unit, dia bisa berontak, bisa lari. Itu bisa kita Dirayu segala macam, bisa. Dirayu segala macam cara, nggak berhasil, bisa juga sampai akhirnya ya udah ditunda dulu. Kan ditunda kalau dulu. tidak urgent, ditunda nggak apa-apa. Sampai anak ini mau datang ke dokter gigi, sambil saya biasanya kasih saran ke ibunya, kasih lihat YouTube aja. Oh nonton yang ini ya lucu-lucu ya. Ya go to dentist atau apa gitu. Sebagai bentuk edukasi kan. Ya betul. Ya biasanya memang karena takut sakit parno, karena suaranya juga kan suara burnya kan Iya, kenceng lumayan ya. lumayan suaranya. Nah kalau gitu dokter Ika ada trik khusus nggak sih dok supaya anak ini anteng? Oh, yang Dokter jelas punya trik. harus sabar. Kalau anak panik jangan ikut panik kitanya. Tetap senyum ya. Oh tetap senyum. Walaupun dalam hati, ayo dong please. Masih banyak pasien yang lain nih. Enggak sih, ya tetap harus sabar sih intinya. Karena memang kalau anak sudah nggak mau, dia juga nggak bisa dipaksa. Atau kalau misalnya dia ternyata urgent harus dilakukan tindakan pada saat itu, yang mau nggak mau ada penanganan dengan dipegangin atau gimana. Cuma selama anaknya masih bisa diajak komunikasi, sebaiknya sih atas dasar kemauan anak sendiri. Kecuali kalau memang kasusnya harus ditangani pada saat itu ya. Oke. Tadi kan saya pengen tanya ini dok. Oke, kalau dia masih usia bayi balita kan berarti tergantung orang tuanya ya gitu loh, bagaimana dia membawa anaknya kontrol 6 bulan sekali itu ya dok. Nah mungkin tips-tips buat orang tua yang mungkin anaknya sudah mulai numbuh gigi. Tips ya. Ya tipsnya supaya giginya tetap sehat, tetap bagus pertumbuhannya. Apa do and dance-nya boleh dan gak bolehnya begitu dok untuk para orang tua. Oke, pertama dilihat dulu maksudnya untuk gusinya sehat atau enggak. Lihat sehat atau enggak biasa dari warnanya tuh normal, pinknya warna gusi normal, terus ada yang bengkak atau enggak, terus di giginya ini dia ada bercak-bercak keputihan atau bercak kecoklatan atau enggak. Nah terus setelah tumbuh sih tetap harus dijaga kebersihannya. Walaupun memang si anak pasti belum bisa gosok gigi sendiri. Nah si ibu tetap harus rajin membersihkan gigi anak, terutama habis menyusu atau makan. Nah kalau misalnya belum bisa pakai sikat gigi, bisa pakai lap atau kapas. Boleh kapas atau kain yang lembut dicelupin ke air mateng, dioles, diusap seluruh permukaan giginya supaya terbebas dari sisa makanan. Itu sih yang terutama. Dan kedua, ya memang harus rajin kontrol ke dokter gigi karena kita kadang-kadang nggak tahu kalau di sela-sela gigi ternyata ada lubang kecil, yang nggak terlihat dari luar, kan dokter gigi yang bisa melihat. Itu juga bisa bikin sakit.
Nah kalau pada bayi seperti itu berarti itu ya dok, kalau ada lubang kecil atau apa itu bisa sakit ya gitu. Dan kalau dibiarkan lubang kecil pun akan bisa jadi besar. Padahal kan dia makannya belum macem-macem kan dok. Belum macam-macam, cuma tetap walaupun seperti kayak ASI pun dia bisa menyebabkan gigi karies kalau dibiarkan di dalam gigi nggak dibersihin, bisa menyebabkan gigi bolong. Ya, oke. Nah gimana dengan anak yang mungkin mulai udah numbuh ya, hampir sempurna ya dok, mungkin usia berapa tahun tuh dok yang mulai ada semua tuh? Ada semua tuh biasanya kurang lebih umur 2,5 2,5 tahun sampai 3 tahun ya. sudah mulai sempurna ya dok, sudah mulai numbuh Untuk gigi susunya untuk ya. gigi susunya ya gitu loh. Nah untuk tipsnya juga dok, apakah ada makanan-makanan tertentu yang harus dihindarin gitu loh supaya giginya Yang dihindari. Yang jelas yang manis-manis, yang Kayak zaman dulu ya manis. ya mungkin boleh sesekali, cuma sebaiknya kalau si anak ini ternyata dia belum bisa gosok gigi sendiri, jangan dikasih dulu untuk makanan-makanan yang lengket, yang manis-manis itu. Karena nanti begitu dia merasakan makanan yang manis yang lengket, dia pasti pengen terus tuh. Namanya naluri anak ya. Kita aja juga Ada sensasi manis itu ya dok. ya dia suka gitu. Sedangkan dia belum bisa gosok gigi sendiri dan gigi susu itu memang relatif lebih gampang berlubang daripada gigi permanen gitu. Jadi dia makannya nggak dijaga, kebersihannya juga kurang, pasti bakalan cepet bolong. Untuk gigi susunya sendiri dok, itu masa sampai dia udah nggak ada gigi susu umur berapa sih? Kurang lebih umur 12-13 tahun dia sudah ganti jadi gigi permanen semua. Oke, berarti dari usia 6 bulan tadi sampai ke 12 tahun bisa gigi susunya masih bisa tetap ada gitu ya. Terus tadi saya lupa untuk nyambung makanan yang boleh, ya yang berserat. Ya, yang bagus sih yang berserat, yang tidak mengandung banyak gula. Oke, nah selama dokter berpraktek sebagai seorang dokter gigi anak nih dok, ada nggak sih dok kasus-kasus emergency? Yang dalam tanda kutip ya, seperti apa sih dok? Saya pengen tahu nih. Banyaknya itu yang gigi bolong, dibiarin, terus dia infeksi sampai bengkak pipinya, gusinya. Mungkin kalau cuma sampai gusinya masih nggak apa-apa, tapi kalau yang pipinya sudah bengkak tuh biasa dia ada demam, pokoknya badannya demam gitu. Nah itu mau nggak mau harus dikasih tindakan pada saat itu juga. Atau biasanya kalau anak kecil itu yang banyak dia jatuh, dia masih belajar jalan, atau dia main lari-larian sama temen-temennya, jatuh kepentok giginya patah gitu. Patah atau kadang lepas. Kalau anak ada yang bilang kan masih bisa numbuh lagi tuh kalau gigi lepas. Masih bisa numbuh, iya. Ya, gitu. Dilihat dulu tapi umur berapa. Kalau misalnya dia 7 tahun biasanya untuk gigi bawah depan udah ganti kan. Kalau lepas ya nggak akan ganti lagi, nggak akan numbuh lagi. Kalau gigi susunya yang lepas, selama benih gigi permanennya ada pasti akan keluar. Oke, jadi kasus emergensinya yang tadi itu ya dok, kebanyakan ya keringnya, yang karena lubang dibiarkan lama, terus bengkak pipinya, berarti udah infeksi ya, infeksi masuk. Sudah infeksi. Nah, untuk pengobatannya sendiri berapa lama dok kalau sudah kasus infeksi seperti itu? Kasus infeksi tergantung ya. Pada umumnya sih biasanya butuh 4-5 kali pertemuan untuk sampai akhirnya infeksinya hilang terus ditambal permanen. Oke. Tambal permanen itu berarti ada di tahap akhir dok? Iya, tahap akhir. Setelah semua infeksi hilang, nggak ada keluhan, sudah bersih, sudah bagus, baru ditambal permanen. Itu bisa memakan waktu berapa hari dok? Sekali pertemuan antara 3-7 hari sekali. Dia butuh 4 kurang lebih ya, 4-5 kali pertemuan. Sebulan nggak dok ya? Kurang lebih. Kurang lebih sebulan. Makanya daripada nunggu giginya sampai bengkak, sampai bolongnya dalam, mendingan waktu masih bolong sedikit, kita tambal ya. Iya. Makanya itu pentingnya kenapa kok harus rutin 6 bulan sekali. Untuk lihat kalau ada lubang sedikit, mendingan langsung ditambal. Itu hanya butuh sekali pertemuan biasanya. Oke. Nah ini dok kadang juga orang dia masih mikir begini ya.
Oh, anak sakit gigi. Ya udah langsung dicabut aja, dibawa ke dokter gigi. Gimana nih Banyak. meluruskan ini? Itu jangan ya. Jangan. Kenapa? Karena kalau misalnya gigi susu itu dicabut jauh sebelum waktunya dia tanggal, bukannya akan mengobati yang sakit, tapi malah akan memperburuk keadaan. Kenapa? Karena gigi yang lain dia bisa bergeser tempatnya, dia mencari tempat yang kosong kan. Nah, pada saat gigi penggantinya yang gigi dicabut ini mau keluar, dia nggak dapat tempat. Akhirnya jadi berantakan susunan giginya. Gitu. Jadi seandainya memang ada kasus yang memang ini harus dicabut karena dia tidak bisa dilakukan perawatan. Karena sisa gigi tinggal sedikit, infeksinya sudah terlalu parah. Nah, dicabut tapi dengan syarat tempat yang kosong harus dikasih penahan tempat. Namanya space maintainer. Jadi untuk jaga space-nya, untuk mempersiapkan gigi permanennya tumbuh. Oke, berarti kondisi gigi yang saat lagi sakit nggak boleh dicabut, Dok? Nggak boleh? Oh, nggak boleh. Kalau lagi sakit jangan dulu cabut. Apalagi kalau pas lagi bengkak. Oke, kalau dicabut bisa gimana, Dok? Itu tadi, kalau dicabut jauh sebelum waktunya, dia akan bikin susunan gigi jadi berantakan. Oke, tidak ada komplikasi atau penyulit? Oh enggak, kalau itu enggak. Cuma lebih ke perkembangan gigi si anak tersebut. Jadi sebelum dicabut, kalau misalnya memang dia butuh banget pencabutan, kita biasa melakukan foto ronsen dulu. Untuk melihat letak si benih gigi penggantinya sudah dekat atau belum. Kalau ternyata masih jauh, ya itu tadi harus dikasih penahan tempat. Untuk menjaga space-nya ya. Oke. Nah, untuk pasien anak ini sendiri, Dok, sebenarnya untuk dokter gigi anak ada batasan umur nggak sih? Ini masih bisa dihandle oleh dokter gigi anak saat dia sampai umur berapa gitu? Rata-rata sih biasanya sampai umur 13 tahun masih bisa, iya. Selama dia masih ada gigi susunya masih boleh ke dokter gigi anak. Saat dia misalkan udah SMP, SMA, mau ke dokter Boleh. boleh. Tapi kalau misalnya saya lihat ternyata kasusnya di luar kompetensi saya, pasti akan saya rujuk. Ya. Gitu. Karena biasanya kan kalau namanya anak juga mereka sudah nyaman dengan Iya kan, dokter bilang kan udah gak cocok sama dokter Ika, kok pindah dokter gigi lain gitu. Ada tuh beberapa pasien tuh yang sudah masih mau ke sini, ya udah coba dilihat dulu, ternyata nggak cuma butuh dibersihkan aja gitu, nggak masalah. Tapi kalau sudah butuh perawatan yang kompleks, ya saya rujuk. Oke, baik. Nah, satu lagi, Dok, sekarang kan tren pakai kawat gigi ya. Anak-anak pakai kawat gigi apakah dianjurkan nggak sih, Dok? Masalah dianjurkan atau enggak tergantung dari kondisi. Berarti tergantung kondisi gigi. Iya. Berarti boleh, Dok? Boleh kalau memang dia membutuhkan. Cuma kalau untuk yang masih masa gigi pergantian itu di usia yaitu 6 tahun sampai 12 tahun. Dia belum ganti gigi permanen semua kan biasanya pakainya alatnya yang lepasan. Kalau yang cekat itu yang kayak orang-orang pakai sekarang itu yang behel. Nah itu biasanya dipakainya umur 13 tahun, paling cepet. Kalau sudah ganti gigi permanen semua. I see. Oke, kalau gitu, Dok, saya pengen tanya, pemakaian behel kawat gigi itu paling lama berapa lama, Dok, gitu? Berapa lama? Biasanya sih normalnya kurang lebih 2 tahun. Perawatan behel 2 tahun, 1,5 sampai 2 tahun. Tapi ada beberapa kasus yang memang dia butuh waktu lebih lama karena mungkin menggerakkan giginya agak susah, kok perdesakannya sangat kompleks. Ada yang lebih cepat, ada juga. Oh, ada juga. Oke. Berarti tidak ada kan orang mikir wah pakai behel bukan Jadi tren kan, Dok, gitu buat tren. Kok ini orang saya lihat udah bertahun-tahun pakai behel, apa bikinnya nggak sembuh apa gimana gitu kan? Ini mungkin yang dokter lihat bisa juga dia retainer. Retainer itu yang memang dia untuk menahan gigi supaya tidak relapse itu loh, Dok. Jadi setelah giginya di orto, bagus, posisinya kan tetap harus ditahan selama beberapa waktu supaya dia tidak relapse. Berarti itu salah satu indikasi menggunakan behel ya, Dok, supaya. Kalau indikasinya kan kalau giginya berantakan. Iya.
susunan giginya berhenti. Oh, untuk meratakan atau merapikan itu ya dok ya. Betul. Oke, I see. Apalagi nih dok ya yang saya pengen tanyakan terkait dengan dokter gigi anak. Apa sih dok mungkin yang sering dokter sampaikan kepada para orang tua yang bawa anaknya, terutama yang masih usia-usia kecil ya dok, yang ya, jajan kan masih Jajan, ya ya. kan gitu loh dok. Gini, kalau jajan kita tuh masalahnya pola makan juga mempengaruhi gigi itu cepet bolong atau enggak. Jadi jarak dari waktu makan pertama ke makan berikutnya ini kalau semakin dekat jaraknya risiko gigi berlubang juga semakin tinggi. Jadi sebaiknya memang kalau mau nyamil itu kayak tadi buah Yang atau berserat ya. yang berserat yang enggak mengandung banyak gula. Terus kedua, anak tetap dibiasakan untuk menjaga kebersihan mulutnya sendiri. Kan kadang ada yang susah gosok gigi aja nggak mau. Tetap harus Dipaksa. Iya, ya mungkin dengan cara yang lebih apa menyenangkan ya. pendekatannya ya dok. Iya, atau misalnya pas anak gosok gigi sambil diputerin lagu. Atau misalnya bareng-bareng sama orang tuanya gosok gigi. Yang penting tetap harus gosok gigi. Dan harus teratur, harus bersih gosok giginya. Kemudian nggak boleh cepet-cepet dok. Biasanya kan anak buru-buru. itu walaupun rajin kok dok gosok gigi. Kenapa giginya bolong? Gosok giginya gimana caranya? Ya gitu dok. Ya itu nggak bisa juga. Iya. Jadi minimal 2 menit Minim. gosok gigi. Gosok gigi dan harus seluruh permukaan kena ya. Jangan cuma depan aja. Jangan cuma yang belakang aja. Tapi semua permukaan. Semua permukaan. Bahkan sampai di lidah pun disikat ya dok. Iya betul. Terus jangan lupa malam sebelum tidur harus. Paling terakhir dok, untuk anak-anak nih, apakah setiap habis mereka ngunyah, mereka nyemil makan selalu harus sikat gigi atau ya udahlah yang penting sehari 2 kali cukup? Enggak. Jadi setiap habis makan nggak perlu langsung gosok gigi. Nanti gosok gigi tuh minimal 2 kali sehari kan. Pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Setelah makan kita cukup berkumur-kumur air putih bersih aja. Kumur-kumur nggak cuma sekedar kumur langsung buang. Kumur yang benar. Kumur yang benar. Supaya sisa makanan yang tertinggal bisa hilangnya dok ya. Karena kalau kita nih habis makan langsung gosok gigi nggak dikasih jeda itu juga nggak bagus sih dok untuk gigi. Gigi bisa jadi gampang bolong juga. Karena waktu kita makan itu kan pH-nya turun. Nah gosok gigi juga pH turun awalnya. Jadi asam terus dia belum sempet balik lagi, sudah diturun lagi, bisa gigi jadi bisa sensitif. Oh, bahkan bisa lebih sensitif. Iya. Dikasih jeda minimal 30 menit. Oke, berarti setiap habis makan kumur aja. Sudah cukup ya, Dok? Cukup, ya. Sudah cukup. Oke, ini juga penting. Saya juga baru tahu ternyata terlalu sering sikat gigi juga nggak baik ya, Dok. Sikat bukan terlalu sering ya. Dikasih jeda. Dikasih jeda. Oke. Ya, terlalu mepet maksudnya ya. Iya, jangan terlalu mepet. Jangan langsung sikat gigi. Iya. Sering sih nggak apa-apa. Sering nggak masalah. Kasih jeda. Kadang kan orang suka parno itu kan dok. Habis makan sikat gigi. Lihat betul. Oh, jangan. Oke. Jadi kasihlah jeda 30 menit. 30 menit. Kalaupun nggak mau sikat gigi cukup dan berkumur. Ya. Yang penting sehari 2 kali itu tetap konstan ya dok. Iya. Wajib itu ya. Wajib. Setelah sarapan dan sebelum tidur. Kenapa kok sebelum tidur? Karena waktu tidur itu aliran air liur kita kan berkurang. Nah itu biasanya lebih rentan terhadap bakteri kalau mulut kita tuh kering. Bayangkan kalau masih banyak sisa makanan ya di dalam mulut waktu kita tidur, air liurnya sedikit, bakterinya seneng deh. Oh oke. Baik. Terima kasih. Luar biasa loh dok, saya banyak dapat dapat ilmu baru, dapat insight dari dokter Ika. Ternyata banyak hal yang belum kita ketahui ya dok, yang perlu kita luruskan dan kita edukasi ke masyarakat. Sukses terus dokter Mania Eka, ya jangan kapok dok, kita undang lagi ya. Oke, baik. Itulah tadi kita obrolan mengenai menjaga kesehatan gigi anak ya, tentunya bersama dokter Maria Ika ya, dokter gigi anak dari Sentra Medica Hospital Cibinong. Kita akan ketemu lagi di program Sentra Stage selanjutnya. Sampai jumpa.